dengan sangat-sangat terpaksa harus membatalkan. Hai guys, back to my channel. Aduh, teman-teman apa kabar? Lama nggak ngobrol-ngobrol, cuap-cuap yang santai dan santuy. Santuy itu santai ya? Maklum sudah 10 tahun tinggal di luar negeri, di negara Belanda. Sekarang domisilinya aku sudah agak, left behind lah, agak terbelakang dengan kosakata yang terbaru. Kalau nggak dari Instagram, teman-teman nge-tag, nah itu aku totally nggak tahu apa itu artinya santuy. Apalagi sih kayak mukbang aja aku baru tahu 1 tahun kemudian, gila ya. Segitu nggak terupdate-nya. Oke, teman-teman, ini adalah update vlog aja, simple sih sebenarnya dan sesuai dengan judulnya, dampak corona. Mungkin cerita dikit aja ya. Jadi kita ini sudah dirumahkan sekitar berapa lama sih? 2 bulan? Mei, April, ya 2 bulan setengah lah ya, aku sudah nggak ngitung lagi. Dan update keadaan di corona juga sudah mulai membaik, curve-nya juga naik turun. Kalau summer begini orang-orang pada sering keluar, di situ mulai banyak terjadi interaksi dan penyebaran virus. So, kalian tetap stay healthy, jaga kesehatan, jaga jarak dengan orang-orang sekitar, gunakan masker apabila memang diharuskan. Nah, di Belanda juga nanti lockdown akan slowly open mulai 1 Juni. Kemarin pertengahan Mei, anak-anak sekolah sudah mulai masuk. Terus 1 Juni ini kayak tempat-tempat hiburan, museum, atau konser gebouw, tempat-tempat konser mini ya, itu sudah mulai dibuka. Restoran juga sudah mulai buka satu-satu. Tapi itu ada pembatasan yang cukup strict, yaitu 30 orang maksimum di dalam satu ruangan, dan setiap ruangan itu ada size-nya ya. Kalau ruangannya kecil dimaksimumkan cuma berapa orang, kalau size-nya besar 30 orang dan lain sebagainya. Nanti bertahap ya, 1 Juli nanti ada bagaimana, 1 Agustus gimana. Kalau nggak salah 1 Juli nanti di upgrade menjadi 100 orang kapasitasnya di Zaal atau di aula yang besar. Terus kalau di restoran-restoran tuh mungkin nanti ada tindak lanjutnya lagi. Bagaimana, yang pasti setiap meja itu harus ada jaraknya 1,5 meter. Dan juga antar satu kursi dengan satu yang lain 1,5 meter. Nanti mulai 1 September juga kayak tempat gym, bioskop itu sudah mulai dibuka dengan kapasitas yang lebih lagi. Lalu kalau nggak salah nanti akhir tahun diskotek atau tempat-tempat party juga sudah mulai dibuka. Dan ini Red Light District ya, Red Light District yang belum tahu itu apa ya, masa kalian nggak tahu sih Red Light District itu apa? Red Light District itu adalah ya distrik yang warnanya merah sama jendela-jendela yang besar. Terus ada perempuan-perempuan yang bisa kalian hire, nggak harus perempuan sih, laki pun juga bisa. Jadi kayak apa ya, kayak orang Surabaya itu bilang gang doli. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu gang doli ini sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan. Jadi macam Red Light District yang pertama, bahkan sebelum Red Light District di Belanda itu ada loh. Kalau kalian belum pernah tahu apa itu Red Light District atau gang doli, kalian ceklah sesekali ya, 1 kali, at least once in a lifetime itu apa. Jadi singkat cerita itu adalah tempat maksiat. Itu sudah mulai boleh dibuka, sudah mulai beroperasi, dan kita tunggu lagi gimana nanti peraturan dari Prime Minister ya, speech-nya bagaimana. Lalu keadaan corona ini juga semakin lama semakin memburuk, bikin banyak company juga bangkrut, entah itu giant companies atau small companies, doesn't matter, karena di situ kayak bisnis nggak jalan gitu loh, banyak sekali pemecatan. Dan kita juga sudah dengar ya, nggak cuma di negara Indonesia tapi internationally, ini semua negara sedang dalam krisis ya. Ini dinamakan krisis corona. Padahal krisis moneter ini something yang aku nggak expect di tahun-tahun ini. Ya, biasanya kan krisis moneter terjadi 10 tahun sekali, mulai dari 98 tuh. Terus 2008 terjadi. 2018 nggak terjadi sama sekali, malah ekonomi dunia sudah mulai naik, semua soaring gitu. Doing really good. Tapi 2019 juga masih bagus, 2020 kena corona dan kita hancur. Ya, Eropa pun hancur. Cuman
memang kalau Eropa dekingan budget ekonominya juga masih kuat, so for the time being pemerintah juga memberikan kayak loan dengan pinjaman bunga yang sangat-sangat rendah dan sangat membantu. Begitulah singkat cerita, dan di topik ini aku mau bahas bagaimana corona ini sangat berimbas ke aku juga. Ya, sebenarnya tahun 2020 ini aku bersama suami mau merayakan pesta resepsi bersama keluarga dan teman-teman di Indonesia untuk pernikahan aku yang sudah aku rayakan di tahun 2018. Di sini tuh pernikahan catatan sipil aja. Terus tahun 2019 aku pulang ke Indonesia sendiri karena ada beberapa alasan. Di tahun 2020 kita pengen pulang sebenarnya untuk merayakan bersama keluarga di sana, resepsi, juga gereja ya. Cuman ya karena corona ini kita dengan sangat-sangat terpaksa harus membatalkan perjalanan ke Indonesia. Jadi ceritanya kenapa kok aku bikin pesta resepsi dan pernikahan di tahun yang berbeda, it's a bit weird ya anyway. Tapi 2018 itu ketika kita memutuskan untuk menikah secara catatan sipil di gemeente di Belanda, itu karena ya kita mau tahun itu dan tanggal itu. Tapi di tahun tersebut kita nggak bisa adain pesta resepsi yang besar bersama keluarga dan teman-teman. Apalagi kita pengennya tuh di Indonesia ya. Aku dan suami pengennya di Indonesia. Dan di tahun 2018 tersebut banyak sekali problematika ya, internal dan eksternal. Ngomong apa sih aku ini? Terutama di pekerjaan, karena aku juga baru start pekerjaanku di company baru. Learning curve-nya itu super steep banget, harus catch up dengan teman-teman internasional lainnya. Dan manajerku waktu itu sudah bilang, you gotta work very very hard because we are going to grow so much and we trust you, gitu. Mereka memberikan kepercayaan yang luar biasa, memberikan banyak sekali training. Jadi waktu itu aku ingat weekend pun aku juga bekerja, weekend pun juga belajar. Di samping itu aku masih ada side job, aku masih ada studi. There are so many things happening. Dan di tahun 2019 aku sempat pulang ke Indonesia, itu pun juga cuma sebentar ya, vacationnya cuma 2 minggu. Dan aku ingat di tengah-tengah itu pun aku masih harus bekerja. Aku bawa laptop, aku masih Zoom call dengan teman-teman tim yang ada di Amsterdam. So it was quite tough year. 2019 juga aku dipromote, mendapatkan responsibility yang lebih, pegang tim, pegang suatu big project yang mana melingkupi EMEA ya, Europe, Middle East, Africa. And ya 2020 yang mana seharusnya plan kita adalah pulang ya untuk reunite with family. Hal ini terjadi. So welcome to Corona time. It's a sad thing karena aku harus tunggu lagi, harus tunda lagi, and aku tuh pengen banget otomatis merayakan pesta pernikahan, terutama bersama dengan keluarga dan juga sahabat dekat. But yeah, we just couldn't. Dan mungkin harus tunggu di tahun berikutnya lagi karena untuk budget pulang ke Indonesia itu kan juga besar. Dan untuk merayakan sebuah pesta kan juga besar. Dan sementara ini kita sedang sekarat karena ada beberapa hal yang cukup urgent tahun ini kita bikin sehingga menguras perekonomian keluarga aku. So ya, dengan keadaan ekonomi ini kita pun juga harus bijak-bijak tidak mengeluarkan uang yang super hedon karena we never know what will happen next ya. Untungnya kita belum book tiket. Aku bahkan dengar dari teman-teman yang lain bahwa mereka sudah book kayak tempat resepsi dengan kapasitas yang ratusan atau ribuan tamu. Bahkan mereka sudah print semuanya kayak surat undangan, terus macam-macam lah, IO, wedding dress, makeup artist, itu kan harus down payment dulu. Dan mereka semua itu hangus DP-nya. Mungkin sisanya nggak perlu dibayarin lagi. Bahkan kalau misalkan ada yang dari luar negeri mau datang ke Indonesia sudah book tiket, itu susah banget di reimburse. Nah itu jujur sih sangat-sangat ini ya, kena banget sih imbasnya. Dan untungnya di aku belum melakukan sama sekali pembookingan. So bahkan tiket pesawat aja belum punya, booking tempat tiket nggak ada, print kayak surat-surat undangan juga nggak ada. So
I feel a bit lucky there, cuman the whole plan itself itu kayak ruin. So ya otomatis keluarga di Indonesia juga yang mana menanti-nantikan, pastilah ada rasa kayak gimana ya. Tapi pun juga tidak bisa mengelak. Yang penting nomor 1 kesehatan, yang kedua jangan hedon dulu di masa-masa ini karena kita nggak akan tahu krisis ini akan berapa lama berkepanjangan. Semua tidak pasti. Kalau keadaan ini memburuk lagi, bisa jadi di lockdown lagi atau ada proses bekerja di rumah, kita semua dirumahkan lagi. So it's really tough. Di saat-saat seperti ini nggak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Dan ya, kita mencoba sesuatu yang positif aja. So, aku di rumah juga berusaha untuk melupakan hal tersebut dan bikin sesuatu yang positif, like this channel. So, buat kalian-kalian, terima kasih atas dukungannya, like, subscribe, dan komen-komen yang kalian kasih itu sangat-sangat bermanfaat buat aku. So, maafin aku ya teman-teman kalau misalkan di vlog ini aku kurang begitu ceria, agak sedikit sad, dan juga tired. I'm tired of everything, dan juga ada dampak dari pekerjaan juga yang mana sangat-sangat menghantam mental aku. Anyway, aku minum dulu. Ini iced tea enak banget. Dia rasa ginger and not ginger, ginseng and honey. Ini enak banget. Cuman kalau dari kotaknya itu kemanisan, ini aku campur sama air. At least this can make me happy. Masih bisa ingat Indonesia. Ya, berusaha untuk bikin yang positif aja terus. Dan keuntungan dari corona ini benar-benar deketin aku ke keluarga dan juga teman-teman yang sudah lama lost contact. I'm really sorry karena mungkin kesannya kayak sombong gitu ya, kita lost contact, tapi we never know. Karena biasanya kalau kita sudah mulai berkeluarga, kita sudah mulai punya kegiatan responsibility masing-masing, it's really a lot to take. Gitu, bukan berarti aku sombong, cuman ya it's really impossible karena waktu buat aku sendiri itu almost nothing. Di negara-negara lain juga kalian tetap bersemangat apapun yang terjadi. Kalau kalian juga merasa down, let me know. Kita bisa chat di sini. I think it's a really good tool gitu loh. YouTube ini adalah salah satu platform yang juga bisa saling mendukung satu sama lain. Daripada saling julidkan, kita saling gosip-gosipan, mendingan kita bikin yang positif. So teman-teman, sampai di sini hari ini aku mau ngerjain pekerjaan rumah, and aku mau edit video juga buat kalian yang sudah tunggu-tunggu video apa tuh? Cara-cara mendapatkan visa mudah. Oh my god, ini pertanyaan banyak banget dan aku janji aku akan upload. Okay, I'll see you. Bye.